Lebih baik finish di posisi keempat di Jepang daripada harus menunggu seri Indonesia untuk mencoba memenangkan balapan. Gempar, sebuah pernyataan yang tidak pernah kita duga akan keluar dari mulut seorang pemenang sejati seperti Marc Marquez. Apa yang membuatnya lebih memilih mengalah daripada harus bertarung di sirkuit Mandalika? Ada sebuah rahasia besar, sebuah horor yang ternyata selama ini menghantuinya. Tetap di sini karena hari ini kita akan mengupas tuntas drama panas di balik layar perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Selamat malam Sobat GP dan selamat datang kembali di Gala Speed News. Atmosfer di sirkuit Motegi, Jepang terasa begitu tegang. Ini bukan sekadar balapan biasa, ini adalah match point. Ya, Marc Marquez, sang superstar dengan motor Ducati Lenovo, berdiri di ambang pintu sejarah untuk mengunci gelar juara dunianya. Semua mata tertuju padanya, semua prediksi menjagokannya untuk tampil dominan sejak hari pertama. Tapi, apa yang terjadi di sesi praktis hari Jumat kemarin sungguh di luar dugaan. Alih-alih melesat kencang, Marquez justru tampak tersesat. Ia terlihat berulang kali masuk pit, berdiskusi serius dengan krunya, namun kecepatannya tak kunjung datang. Marquez sendiri mengakui, seperti yang dilaporkan oleh motorsport.com, hari ini aneh dan rumit. Sensasi yang saya rasakan tidak seperti yang saya harapkan. Kami sedikit kebingungan. Sebuah pengakuan yang menunjukkan betapa besarnya tekanan yang ia rasakan. Mari kita bedah lebih dalam momen krusial ini. 60 menit sesi praktis berjalan, waktu terus berputar, dan nama Marc Marquez masih terlempar dari posisi 10 besar yang merupakan tiket otomatis ke kualifikasi 2. Percobaan time attack pertamanya hanya mencatatkan waktu 1 menit 43,950 detik. Jauh dari cukup. Di garasi, wajah-wajah tegang para kru Ducati menjadi saksi bisu. Apakah sang calon juara akan mengalami mimpi buruk dan harus merangkak dari kualifikasi 1? Disinilah mental seorang juara diuji. Di tengah kebingungan, Marquez membuat keputusan berani. Ia kembali ke garasi dan dalam sebuah wawancara ia berkata, "Ketika saya berhenti dan melihat diri saya di posisi ke-11, saya meminta para kru untuk bersiap kembali ke lintasan untuk mencoba menghindari bendera kuning. Ia tahu di menit-menit akhir trek akan menjadi sangat ramai dan risiko yellow flag sangat besar. Dan di bawah tekanan yang luar biasa, dengan satu kesempatan terakhir, Marquez berhasil membelah udara Motegi dan mencatatkan waktu fenomenal 1 menit 43,360 detik. Dari posisi 11, ia melesat ke 3 besar, sebuah penyelamatan dramatis yang membuat seluruh pedok bergemuruh. Marquez membuktikan, seperti yang ia katakan, pengalaman yang kami kumpulkan dan ketenangan di dalam garasi telah membantu kami bangkit kembali. Ia tidak panik, ia percaya pada timnya, dan hasilnya luar biasa. Keberhasilan Marquez lolos dari lubang jarum di Jepang ini seharusnya menjadi sebuah perayaan. Tapi justru momen inilah yang memicu pernyataannya yang paling kontroversial. Pernyataan yang menyingkap sebuah ketakutan terpendam, sebuah trauma yang bernama Mandalika. Sobat GP pasti masih ingat, sirkuit internasional Pertamina Mandalika, kebanggaan Indonesia, ternyata adalah tempat yang menyimpan kenangan paling kelam bagi Marc Marquez. Data mencatat, Marquez belum pernah sekalipun finish dalam balapan utama di Mandalika. Bukan hanya itu, di sirkuit inilah ia mengalami salah satu kecelakaan paling mengerikan dalam karirnya. Sebuah high side brutal saat sesi pemanasan yang membuatnya terlempar dari motor, mengalami gegar otak, dan memicu kembali masalah diplopia atau penglihatan gandanya. Itulah alasannya, itulah horor yang ingin ia hindari. Ketika gelar juara dunia sudah di depan mata, ia tidak mau mengambil risiko sedikit pun untuk bertarung di sirkuit yang punya
punya sejarah buruk dengannya. Ini bukan soal ia tidak menyukai Indonesia. Ini adalah kalkulasi dingin seorang juara. Ia berkata, hidup adalah tentang prioritas, dan prioritas saya saat ini adalah kejuaraan. Sebuah pernyataan tegas yang menunjukkan bahwa ia lebih memilih mengamankan gelar secepat mungkin daripada mengambil risiko di Mandalika. Jadi, apa artinya ini untuk balapan di Jepang akhir pekan ini? Strategi Marquez sudah sangat jelas. Ia hanya perlu menambah keunggulannya sebesar 3 poin dari rival terdekatnya, yang tak lain adalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Ironisnya, saat Mark bangkit, Alex justru terpuruk dan harus berjuang dari kualifikasi 1. Jalan Mark menuju tahta juara terlihat semakin mulus. Jangan heran jika di hari Minggu nanti kita melihat Marquez yang berbeda. Bukan Marquez yang brutal dan menyerang habis-habisan untuk kemenangan, tapi seorang Marquez yang cerdas, yang akan bermain aman, menjaga posisinya, dan hanya mengincar poin yang ia butuhkan. Kutipannya sangat jelas, perjuangan saya akhir pekan ini bukan untuk balapan, melainkan untuk gelar juara. Pertanyaannya sekarang, akankah ia berhasil menjalankan strateginya dengan sempurna, atau akankah takdir berkata lain dan drama perebutan gelar ini terpaksa harus berlanjut ke seri yang paling ia takuti, MotoGP Indonesia di Mandalika? Sebuah drama psikologis yang luar biasa. Menurut kalian Sobat GP, apakah strategi Marc Marquez ini adalah langkah seorang jenius atau justru menunjukkan sisi rapuhnya? Apakah kalian setuju dengan keputusannya untuk menghindari Mandalika demi gelar juara? Tuliskan semua pendapat panas kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka dengan analisis mendalam seperti ini, subscribe agar tidak ketinggalan berita terpanas lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menyaksikan, saya Amanda dan ini adalah Gala Speed News, sumber berita MotoGP terpanas dan terpercaya. Sampai jumpa!